Kalau tidak keberatan, boleh dipencet tombol subscribe-nya, gratis. Ikhlas bagi Anda, halal bagi kami. Kabinnya bocor, air pada masuk semua. Kita harus cari tahu nih penyebabnya apa. Nanti kita cari solusinya, kita benerin. Tuh, air nih basah nih. Air basah masuk ke dalam kabin. Basah. Ini juga air basah nih. Sampai peredamnya saya lepas, mau nyari tahu basahnya di mana pada waktu itu. Jadi waktu itu saya lihat bocornya ada yang dari sini, ada yang dari sini, terus kemudian dari sela-sela sambungan ini udah saya kasih silen. Ternyata masih ada yang bocor. Bisa jadi dari sini, dari sini. Nah, dari sini sela-sela sambungan ini, karena ini bodinya bodi dobelan dari sini, dari sini. Ini langsung ke bodi luar, bodi bagian dalam. Jadi ada ruang, di dalam sini ada ruang. Air bocor melalui sini, dan melalui yang paling parah dari sini nih, dari sini, dari lubang klip kabel-kabel untuk lampu dan lain-lain nih. Terus kemudian dari sini sudah saya kasih silen. Ini harusnya sepanjang ini kasih silen nih, sampai ini juga harus ketutup nih. Air masuk dari sini, keluarnya dari sini nih. Kelihatan nggak? Tuh, lihat bekas-bekas air masuk karena memang bagian luarnya kalau ini bagus nih, kayak talang fungsinya, jadi air nggak masuk dalam. Ini ada lubang lampu, bisa jadi masuk dari sini. Lubang lampu bisa jadi masuk dari sini, lubang baut lampu, bawahnya lubang bumper. Ini karet lampu bisa bergerak, artinya airnya juga bisa masuk ini dari sini. Kemudian ini bodi luar nih, ada profil begini, yang tadi profil bagian dalam. Ini rapat banget ini, dikasih silen semuanya, dilem semuanya, dikasih silen, aman, nggak akan bocor. Ini juga bagus, rapat. Bagian sini juga silen semua, rapat semua nih, nggak akan bocor nih. Nah, masalahnya nih, kalau kita lihat konstruksinya nih, masalahnya adalah ini dua, saking rapatnya nggak ada drainasenya keluar, nggak ada drainasenya. Lihat, rapat kiri kanan sampai ke sana jauh juga nggak ada drainase. Justru kalau ada air masuk dari sini, larinya kemana coba? Larinya ke sini. Mana tadi? Oh, ini air akan larinya ke sini semua nih. Nih ke bawah. Jadi kayak semacam desainnya nggak ada drainasenya gitu ya, yang keluar malahan masuk ke sini ya. Jadi kebalik, keluarnya malah nggak ada drainasenya. Tapi coba kita lihat soal pintu. Soal pintu itu, nah kalau dilihat di pintu, ini pintu bagian bawah ini ada drainase. Nah, ini jalur air mana tadi? Ini jalur air keluar. Sebelah kirinya juga ada jalur air keluar, termasuk pintu. Termasuk pintu samping. Nah, kan ada kan drainasenya. Di sini ada lagi ya. Artinya memang air boleh masuk, tapi juga harus dipersiapkan, air juga harus bisa keluar. Nah,
Nah, salah satu solusi nanti selain kita silen bagian dalamnya, nanti di sini kita buatkan drainase. Sini satu, di tengah kita buatkan satu, dan di ujung sebelah kiri juga satu. Ya, kita lubangin aja nanti biar airnya keluar. Terus yang tadi dalam kita silen biar airnya keluarnya ke sini. Sebelum dibor kita bikin titik biar mudah nanti kita ngebor ya, karena posisinya miring, licin kira-kira di sini lah. Oke, kita bikin titiknya di sini. Gak usah dibor juga gampang ya, karena tipis banget ini. Kacau. Tapi biar bagus rapi kita bor. Langsung pakai bor gede aja. Mana bor yang gede tadi? Biar airnya mak berol nanti pakai bor gede. Lubangnya kita gedein pakai apa ya? Kita gedein lubangnya, kita pasin ke mepet sini biar tetap aja kalau enggak mepet sini nanti airnya nggak keluar. Kita harus nyari titik terendahnya. Oke. Sepertinya kita sudah mendapatkan titik terendahnya. Kita omboin sedikit lah ke jalur air. Nanti air bisa lewat sini kalau masuk ke dalam sini, bukan ke sono. Kan lucu kalau airnya masuk dalam. Nggak tahu ini desainnya apa. Mungkin udah yakin rapat, ini rapat, airnya keluarnya ke sini. Ada. Nah, nanti air masuk sini nih, kita harus cegah airnya supaya enggak ke sana. Dengan apa? Kita cegat dengan silent sini nanti. Oke. Silent ini buat nanti nutup lubangnya bagian sebelah sana biar airnya enggak ke sana, tapi airnya nanti sini berhenti dan turun ke sini ya. Oke, mendekat aja kali kayaknya, deketin. Oke. Jadi ini kita harus tangan sini masuk sini, ada lubangnya kebetulan sebelah sini. Nah, lubangnya adalah ini. Mana? Nah, ini dia lubangnya nih. Sorry gelap. Ini lubangnya, tangan kita masukin situ buat nyegatin silennya nanti. Oke, lanjut. Nah, itu ada jempol saya, kelihatan gak ini? Cukup kayaknya. Kita rapikan pakai paku yang tadi. Tenaga sekalian.
Jadi nanti dibuat seperti ini, kiri dan kanan. Supaya air yang dari atas, misalnya air keluar masuk dari sini, dari air hujan gitu ya, dari sini air turun ke sini, masuknya nggak ke dalam, tapi masuknya lewat lubang yang sudah kita buat. Ini jadi lubang drainase ini. Wow, terang sekali. Aduh. Nah, ini kita buat untuk lubang drainasenya supaya airnya keluar dari sini. Ya, kita lanjut ke yang sebelah kiri. Sebelah kiri nggak usah di video lah ya, gampang nanti sama kok caranya. Sekarang kita lanjut untuk pemasangan siletnya dari sini, biar nanti airnya nggak keluar dari sini, terus sampai ke sini, sebelah sini full. Nanti kita akan silent karena sudah kita buatkan drainasenya dari duluan. Kita harus pakai selasi kertas dulu supaya nggak melebar kemana-mana nanti siletnya. And everything you ooze, the tempo of your beat, you bleed a melody. No one can control that old time rock and roll, no rule of gravity. And hey, can I follow you back to your room, watching you bloom in the light of the moon? Can I follow you back to your arms, wash it all off in the river of your songs that I learned to sing, watching you bloom in the light of the moon. Your loneliness will never be lost on me, so reach out and love, and don't be a stranger. Stranger. I like your taste in tunes and everything you ooze, the tempo of your... Tinggal bikin tutup ini kan. Ini perlu ditutup lagi nih. Jadi ini dilepas aja nih. Ternyata ini sumber malapetaka. Aduh, ini lubang segede gini, drainase luar nggak ada,
Jadi sudah kita buat tadi drainase keluarnya. Kalau air masuk ke dalam sini melalui lubang-lubangnya tadi, lubang-lubang lampu dan lain-lain, jadi kalau ada air masuk netes dari situ sudah nggak keluar lagi melalui lubang ini, sambungan-sambungan ini yang paling susah. Udah terpaksa kita lepas, kita isi dengan silen. Ini masih ada airnya sebenarnya, kita kalau nggak begini kelamaan nanti. Kita isi sampai penuh, manual, dorong pakai palu. Semoga pengetesan ini berhasil. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita semprotkan dari lubang sini. Kita lihat, semprot. Tuh air masuk itu, tapi nggak ada yang masuk ke kabin kan sekarang. Alhamdulillah berhasil, nggak ada air menetes. Nah, airnya itu netesnya dari sini nih. Lihat loh, dari lubang yang sudah kita buat kan tuh. Jadi kalau ada air netes masuk ke dalam, dia akan terbuang dari situ ya, drainase yang kita buat. Jadi alhamdulillah berhasil. Sekarang yang sebelah kiri juga harus kita pastikan ini berhasil, bro. Tuh suara airnya ngalir dari luar keluar, nggak ada tanda-tanda kebocoran, aman ya. Alhamdulillah.